Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebentar kami akan ambil tubuh dan darah-Mu, Kau persiapkan hidup kami, sucikan dan kuduskan setiap kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu bisa buka begini. Perjamuan kudus itu dilakukan fungsinya untuk mengingat akan kematian Tuhan. Ya, jadi kita mesti menyadari kenapa kita lakukan ini. Bapak Ibu semua dan adik-adik semua, anak-anak, yang kita lakukan ini adalah untuk mengingat kematian Yesus untuk menebus dosa kita. Nah, manfaat perjamuan kudus itu banyak sekali. Ya, banyak orang diberkati, ada yang sakit disembuhkan, yang sedang bermasalah Tuhan berikan kelegaan. Karena apa? Karena kematiannya di salib, di kayu salib itu sudah cukup untuk membayar semua dosa kita, kekurangan kita, kelemahan kita, sakit penyakit kita, semua yang kita ini kurang, Tuhan sudah bayar lunas dengan darahnya. Ya, oleh sebab itu kalau kita mengambil perjamuan suci, terima tubuh dan darah Yesus ini, kita mesti serius. Kalau tidak, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan apa-apa dan kita lakukan ini hanya sebagai rutinitas. Betul? Ya, kita bangun berdiri. Saya akan bacakan ayat yang kita selalu pakai untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa buka, bisa ambil rotinya. Ya, bisa dibaca dulu ayatnya. Itu ayat emas untuk kita, ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, ini tubuh Tuhan, ya. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari akan angkat roti kita. Tuhan Yesus, ini tubuhmu yang terpecah bagi kamu. Sebentar kami akan memakannya, dan sejak hari ini dan seterusnya engkau ada di dalam hidup kami. Tubuhmu ini tubuh yang terpecah, membayar segala kesalahan kami. Kami akan makan sama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu bisa buka penutupnya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang kita bawa saat ini, ya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari angkat cawan ini lebih tinggi di atas kepala kita. Tuhan Yesus, cawan yang kami angkat di hadapan-Mu ini pertanda darah-Mu yang tercurah, dan kami memperingatinya, kami menunggu kedatangan-Mu. Kami berdoa biar setiap kami yang meminumnya, kami beroleh manfaatnya. Sakit Tuhan Kau yang menjamah dan menyembuhkan, dan sedang berkeluh kesah apapun juga Tuhan Kau yang memberikan penyembuhan. Kami mau minum sama-sama di dalam. Mari angkat kedua tangan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk
nikmati sejak hari ini hidup kami ada di dalam Engkau dan ada di dalam kami, dan kami mau terus mengingat akan kematian-Mu, mengingat akan salib-Mu, sehingga kami tidak sembrono di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bersyukur di dalamnya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya mau review hidup kita sehari-hari, ya. Saya review macam ini. Apa yang engkau dan saya lakukan setiap bangun pagi, ya? Amin. Ya. Ya. Apa yang saudara dan saya lakukan setiap bangun pagi? Bangun itu biasanya jam piro, ya, ingat-ingat. Nah, waktu bangun pagi itu apa yang kita lakukan pertama kali? Doa. Siapa yang ambil HP dulu? Begitu bangun pagi, kita sudah punya rutinitasnya nih. Ada yang berdoa, wah itu bagus, gitu ya. Ada yang ngambil HP, gitu kan. Terus kemudian melakukan apa lagi, mandi, sikatan, ya orang lari lah, kan, ya, dan lain-lain. Tapi coba perhatikan, barang ini ada di tangan kita, itu ada di tangan kita, dan kita perhatikan 24 jam, itu kira-kira berapa jam? Kira-kira kita pegang ini, maaf, puk gue nganggo gowe iki lho, betul? Puk gue gowe iki lho. Iki teman setia. Gitu. Nah, pertanyaannya begini. Sehari itu kita bisa lihat ini, pegang ini, mungkin lebih dari 8 jam. Kita tidur paling mentok 6 jam lah, 7 jam. Tapi ini bisa menemani kita dengan setia. Siapa pernah bawa ini? Bingung? Nek kamar mandi kecemplung. Ada tidak? Nah, pertanyaannya begini. Waktu saudara membawa ini, saudara lihat ini, apa yang saudara lihat, apa yang saudara baca, itu masuk di dalam pikiran kita, betul? Kalau tiap hari kau melihat TikTok, scroll terus, ya, isi TikTok yang kita lihat, kita perhatikan, kita baca, itu menjadi asupan pikiran kita. Itu yang akan mempengaruhi pikiran kita. Kalau saudara suka lihat drakor, sinetron, yang ada dalam pikiran kita, ya itu. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita, tindakan kita, bahkan sampai menentukan masa depan kita. Betul tidak? Ini mesti disadar. Anak-anak muda, apa yang menjadi asupan pikiranmu di dalam sini? Ini penting. Ya, minggu yang lalu disinggung Pak Bahtiar, kita ngegem. Ini masuk. Bahkan orang ngegem itu mangannya lali, betul? Iya kan? Orang ngegem mangan lali, wah itu hebat loh. Kan emang diet, ngegem wae saja nih, ora usah mangan. Kan ngono bojoku takone diet takon ngegem kok. Gak bisa, saudara. Kenapa? Karena apa yang kita lihat, kita baca, itu menjadi, kita dengar, itu menjadi asupan pikiran kita. Dan yang masuk ke dalam pikiran kita, itu yang akan kita kerjakan. Pola pikiran kita itu terbentuk tidak jauh daripada yang kita lihat, kita dengar, kita perhatikan, yang kita suka. Siapa di sini yang punya TV tapi tidak ditonton? Siapa yang tidak punya TV? Nah, apa-apa kayaknya ada TV, apa-apa kan? Asal duwe HP. Betul? Karena kok ini kamu
TV. Ya toh? Tadi belum masuk TV, itu yang namanya kecelakaan bis masuk jurang di Tegal, itu mlebu ini. Hati-hati loh, lahan lo ya. Aku belum, anak lagi tuh buka ini lagi breaking news lo. Sangat. Nah, perhatikan. Kalau kau suka politik, yang kau pikirkan politik. Prabowo, Jokowi, Ganjar, Anies nomor 1. Ya, saudara, kalau yang kau isi hal seperti itu, ya kehidupanmu akan seperti itu. Coba lihat di grup-grupku. Kalau ada grup-grup, itu ada grup yang suka ngomongin politik, ada suka yang ngomongin macam-macam lah begitu. Nah, perhatikan ini. Asupan yang masuk ke dalam pikiran dan hatimu itu menentukan masa depanmu. Kalau kau isi dengan hal-hal yang tidak berguna, engkau akan menapaki masa depanmu. Itu susah. Kalau emang gesu, masa depan sulit. Ada pakar-pakar yang ngomong begini, tergantung makanan. Apa yang kau makan itu yang akan keluar. Asupanmu itu akan mempengaruhi pikiranmu yang kemudian masuk ke dalam hatimu, dan pikiran kita sendirilah yang berperan penting atas tindakan kita. Jadi tindakan kita itu ya karena pikiran kita dari apa? Yang kita masuki. Kalau kegiatan sehari-harimu melihat sesuatu yang tidak berguna, enggak mungkin lah itu tapi sama aku guyui Pak. Yo aneh itu pilihanmu. Itu pilihanmu. Bahkan orang boleh mendengar khotbah yang hebat sekalipun dari pembicara yang hebat, tapi selama pikiran kita meragukan yang kita dengar, akibatnya pikiran kita yang menang. Betul? Bagaimana mendengarkan khotbah dari mana juga pikiranmu. Ya sekarang pikiranmu kan orang sing ngomong gini, waduh murahnya lu diangkat itu. Waduh iku mangan opo lu. Kok mendengarkan? Itu pikiran kita loh yang mana? Kalau isi pikiran-pikiran kita dengan firman, itu yang akan menguasai diri kita. Firman ini komplit lengkap Bapak. Kamu mau apa aja butuh di dalam sini ada disediakan. Ini problem solving. Masa keren ini. Tindakan kita pasti tidak jauh dari apa yang kita pikirkan. Betul ya? Ya, kalau engkau mengisi sinetron sing ora kanggo sing wagu-wagu, ya engkau akan melihat orang di sini curiga tok. Karena juga delok ini mencurigakan. Ya, kalau engkau suka TikTok, main TikTok. Lah kok metu duwe ini. Ini seperti ini. Loh, karena apa? Karena yang kau lihat dan pikir loh kan TikTok terus menghasilkan duit. Orang duit tak loh, duit, gitu. Kenapa menggunakan TikTok menghasilkan duit orang biasa. Duit. Nah kegiatanmu itu sehari-hari itu apa? Aktivitasmu itu apa? Ini tuh the power of Allah ya. Jadi pokoknya luar biasa. Kau isi hidup dengan ini. Ini tuh isinya negatif dan positif, kebenaran dan ketidakbenaran, hal-hal yang baik dan hal yang tidak baik. Apa yang kau ambil? Apa yang kau makan? Apa yang kau pikirkan? Semuanya ada. Kalau kau suka hal-hal yang positif, pasti tindakanmu akan positif. Dan hebatnya lagi kalau kita lihat hal yang negatif, kita mau melangkah ke positif, itu malah saya minta ampun. Betul tidak?
mendengar atau melihat bahkan saudara sendiri yang biasa diklesetan ke rumah, layar-layar, gundang-gundung, orang cetok, ya kan? Terus tiba-tiba kan kerja dan dipacu kerja keras, kira-kira enak gak? Enak. Kenapa? Terus kebiasaan klesetan, gundang-gundung. Apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita, itu yang menjadi aktivitas kita, tindakan kita, bahkan menentukan masa depan kita. Hebat. Betapa Tuhan itu ngasih cara itu luar biasa. Dan semuanya tergantung engkau dan saya. Semua itu. Ini ngomong sih sederhana lah. Saya sekali ngomong banyak orang sukses itu pernah mendengar orang miskin sukses? Pernah. Betul kan? Pernah mendengar orang bodoh sukses? Pernah. Pernah mendengar orang lulus SD sukses? Pernah. Tapi pernah mendengar orang malas sukses? Tidak pernah. Tapi kenapa kita lebih suka yang malas-malas ini? Ini contoh, yang asupan-asupan yang negatif, makanan-makanan kita yang negatif. Tangi angin kita. Nah, anak sekarang itu beda, boleh menyamakan diri kami sing tua-tua ini beda. Tapi di sini mami papi mungkin yang ngomongin bocah saiki beda. Nah, besok kan di anak-anak yang bocah saiki beda. Anakku ini pinter, ya toh. Semua yang kami ini terus pegang ngono, jadi kan nih yang Surabaya dhewe. Ini hari Minggu. Bojoku kan senengane telepon anakku WA telepon ora balas anakku bojoku kan jual kan. Ya toh, aku WA, tapi aku di set berapa? WA kok tak balas. Tak matiin. Oh, jami kan. Jami kan. Seperti kan apa? Kau bangun siang. Ini yang kita masukkan. Kalau baik tentu masa depanmu juga baik. Sebaliknya kalau negatif atau jelek, ya pasti masa depan kita akan rusak. Kalau kita isi dengan firman, makanya di sini selalu ditekankan baca Alkitab, baca Alkitab. Seperti kemarin Pak Batiar ngomong, wah dengan di grup abah, grup keluarga, grup pelayan, tambahin mana mumet Pak Batiar, ya toh, grupnya akan dan baca Alkitab. Itu asupan yang positif. Aku yang mana? Cuma takut buat tekan diri semua kayak Pak Petrus nulis apa tak copy paste. Itu salah yang main copy paste. Ya toh, karena Pak Petrus lewat. Yang positif itu kita masukkan, kita telan, keluarnya positif. Tapi ternyata yang positif itu susah kerjakan. Saya ini memaksakan diri, saudara. Jadi sekarang tadi siang-siang saya mesti harus treatment lagi karena hasil lab saya beberapa itu tidak bagus. Dan tadi saya sudah konsultasi dengan dokter Paulus ngomong kurang olahraga. Ya, jadi saya paksa lagi untuk jalan kaki. Padahal metu teko omah iki mesti minta ampun alasannya ada panas lah, wegah. Itu kan sebetulnya kita tuh memberikan alasan, memberikan excuse pada diri kita sendiri untuk kita tidak melakukan hal yang positif. Kami tak paksa. Wih, nah olahraga hari-hari ini enak. Biasanya sak jam lagi tulis kemeringat, iki 10 menit wis kemeringat. Wong meneng mereka kemeringat ta. Wah, anak saya minta ampun. Ya tapi mereka gerak melaku ya. 1 jam. Nggak gampang. Makanya apa yang masuk dalam pikiran kita, dalam hati kita. Filipi 4 ayat yang ke-8 kita berkata demikian. Ini ayat yang sudah sering kita baca. Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebenaran
kebajikan dan patut dipuji. Baca sama-sama 2, 3. Pikirkanlah semuanya itu. Sing apik iki mau ono 7 gitu, Pak. Apa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedang didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Terus gue itu sebenarnya pikirkan. Nah sekarang begini, clue-nya begini. Yang kita buka HP, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengarkan, itu mulia orang. Itu benar. Itu adil orang. Itu suci atau tidak? Itu manis atau tidak? Sedap didengar atau tidak? Itu disebut kebajikan atau tidak? Itu patut dipuji atau tidak? Kalau tidak ada ini, berarti salah. Ini tidak ada. Selain ini tidak ada gizinya. Ya, tidak oleh ngomong ini bayangke, ini ono kerupuk, ya, kerupuk karo sayur, ya. Kerupuk ono gizinya tak? Ora ono. Sayur ono gizi. Apa iwak lah? Kerupuk karo iwak. Kerupuk iwak. Nek kita makan kerupuk terus, itu enak tak? Enak. Tetapi ono gizinya tak? Ora. Tapi nek kita makan ikan, mungkin kurang enak, bosen, belenger, enak. Pernah enggak? Pernah enggak saudara belenger makan kerupuk? Pernah enggak? Enggak pernah. Enak kalau saya belenger makan kerupuk. Wah, kok hebat. Waduh, aku enggak mangan orang bergizi, aku muntah bunker. Wah, mantap. Ini berarti makannya apa? Wah, kerupuk. Wih, orang bergizi ya. Kok piye awak rusak? Keren loh. Ya. Tapi sebaliknya yang kita makan, kita minum tuh semuanya hampir tidak ada gizinya. Siapa di sini yang suka Indomie? Iki gak seneng. Sing lebih seneng. Soalnya Indomie itu apa, Pak? Oh, aku orang makan Indomie ya, ning Sotomi. Oh iya. Itu sedap ya. Waduh. Ya, padahal makan Indomie itu enak tak? Indomie itu sebulan 2 kali tok. Tapi itu makanan mewah. Ngerti enggak? Kalau disuruh milih makan yang mana itu Indomie itu. Indomie seleramu. Kita ambil apa? W. Bayangin, ini loh pola makan kita mau yang tidak ada gizinya atau yang bergizi. Nah, dia makannya orang bergizi, jajan, kepengen ngerti, pengen ngerasain anakmu lebih dulu makan kerupuk Indomie terus kan seneng. Ya toh? Kok kira-kira di sekolah pinter lah? Wah, ini yang mana pinter berarti Indomie membuat orang pinter, cerdas berarti. Gara-gara apa? Anakku pinter lagi sih. Gara-gara apa? Makan Indomie. Wah, itu kondiang tenan. Itu ya. Terus ayat 9 dari Filipi pasal 4. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, yang hari ini kan kita mempelajari, betul? Ya, balik lagi ya. Yang kita pelajari apa? Ayat 8 tadi. Ya, semua benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang tidak didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji oleh Allah yang kita pelajari dan apa yang telah kamu terima. Ayat 9. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, baca sama-sama, lakukanlah itu. 8 itu lakukan. Terus akibatnya apa? Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya otomatis kalau kita melakukan hal-hal yang benar,
8 ini Allah sumber damai sejahtera. Kita tuh jadi damai. Karena apa? Ya kita di 8. Ya otomatis, kenapa? Yang masuk dalam pikiran kita, yang kita telan, yang masuk dalam hati kita, semuanya itu. Pikirkanlah, terus kerjakan. Lakukan. Lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Nah, gampang belajarnya. Teorinya gampang. Ya, tinggal kita prakteknya. Filipi 4 ayat 7. Naik, ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yuk, sekarang bagi berdiri, ya, bagi berdiri, ya. Baca ayat ini lalu kita praktekkan. Gini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, sama-sama. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ulangi lagi. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan kami berdoa ya firman ini boleh termeterai dalam hidup kami. Kami ini boleh mengerti, memahaminya, mempraktekkannya, karena kami bukan hanya pendengar tapi kami pelaku firman-Mu. Kami berdoa biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Ini genap dalam hidup kami. Semua yang masuk dalam pikiran dan hati kami adalah hal-hal yang benar. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu masuk dalam pikiran kami. Dan kami akan melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kedua tangannya terima padaku. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah engkau mendengar firman-Nya, simpan dalam hati dan pikiranmu, dan sekali lagi kerjakan seperti yang Tuhan mau. Jangan pernah melenceng ke kanan maupun ke kiri. Kerjakan apa yang Dia mau. Bawalah berkat pulang ke rumah, dan kau menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan. Ya, berkati ya.